Welcome to my channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum dimulai ceritanya seperti biasa, bantu dulu tekan tombol like dan berkomentar. Terima kasih Tuhan dan Nona. Bab 953 Lubang Hitam. Banyak media di negara dan kawasan yang tengah dilanda kekacauan tiba-tiba menjadi sunyi. Hal ini karena beberapa dari mereka saat ini sedang merundingkan kontrak bantuan timbal balik dengan Biro Operasi Khusus Tiongkok, dan beberapa negara bahkan telah mencapai kesepakatan dengan Biro Operasi Khusus. Jika Chu Chen dan 2000 orangnya tidak datang, apa yang harus kita lakukan dengan monster di kota air kita? Mari kita lihat situasinya dari sudut pandang yang lebih luas. Kita meminta Chu Chen untuk meminta maaf atas insiden pembantaian dewa. Jika Chu Chen tidak datang untuk membantu kita karena hal ini, bukankah itu terlalu picik? Itulah alasannya, segala sesuatunya masih dalam tahap pembahasan. Pada saat yang sama, Biro Vulkan yang telah lama terdiam, tiba-tiba angkat bicara. Bagi tempat-tempat yang sedang dilanda situasi sulit, Anda dapat mengajukan permohonan kepada Biro Vulkan, dan Biro Vulkan akan membantu tanpa syarat karena merupakan tanggung jawab Biro Vulkan untuk menjaga stabilitas dan perdamaian dunia. Pernyataan resmi dari Biro Vulkan. Gelombang demi gelombang bahan peledak berat, suara-suara kecaman belum berhenti, dan sikap pemerintah Tiongkok tetap keras seperti sebelumnya. Hal ini membuat orang merasa bahwa saat ini, Tiongkok benar-benar berbeda. Mereka tidak membuat pernyataan kosong, sebaliknya, mereka yakin dengan apa yang mereka katakan. Melalui Bandara Dashiki, tokoh resmi penting di negara Via, menduduki peringkat 5 teratas dalam hal status resminya di negara Via. Dia adalah tokoh penting di negara Via. Pada saat ini, Dashiki secara pribadi memimpin tim untuk menunggu di bandara untuk kedatangan pesawat khusus dengan bendera merah cerah. Setelah menerima berita bahwa pesawat akan mendarat, Dashiki segera berdiri tegak. Orang-orang di belakangnya semuanya mengenakan pakaian formal, dengan ekspresi serius dan penuh antisipasi. Mereka juga mendengar tentang hal-hal aneh yang terjadi di kota Baisha, negara bagian Ba, yang sangat rumit dan aneh. Namun, setelah Chu Chen memimpin 2000 ke kota Baisha, dia langsung mulai bekerja. Hanya dalam beberapa jam, ia mengumumkan bahwa kasus tersebut telah terpecahkan, dan adegan pertempuran yang diedarkan bahkan lebih mengejutkan. Dewa yang legendaris, sebuah rosario yang menyemburkan api. Pada akhirnya, dia dibunuh oleh Chu Chen. Meski hal ini menimbulkan kontroversi di masyarakat internasional, bagi Dashiki, hal terpenting adalah memulihkan ketertiban normal di Devil City sesegera mungkin. Entah apakah para turis itu melanggar tabu dan para dewa menghukum mereka, ataukah iblis sedang mencari pengganti, ataukah orang-orang dengan motif tersembunyi menggunakan legenda-legenda ini untuk membingungkan masyarakat dan mencapai tujuan kriminal mereka sendiri. Semua ini akan terungkap ketika Chu Chen tiba. Pesawat itu berhenti total. Dashiki melangkah maju untuk menyambut mereka, membawa serta seorang penerjemah muda. Selamat datang di Via. Dashiki membuka tangannya dengan antusias. Para penerjemah merespons dengan cepat dan menerjemahkan secara serentak. Chu Chen mengetahui identitas Dashiki. Orang penting seperti itu secara pribadi pergi ke bandara untuk menyambut tahun 2000,
yang sudah cukup untuk menunjukkan rasa hormat yang Via miliki terhadap mereka. Pada tahun 2000, ia muncul di Bandara Via, penuh energi dan sama sekali tidak terpengaruh oleh badai rumor dari dunia luar. Mereka hanya punya satu tujuan, kota iblis Via. Berapa jumlah orang yang hilang secara keseluruhan? Setelah masuk ke mobil, Chu Chen bertanya pada Dashiki. 67 orang. Dashiki menyerahkan informasi orang hilang kepada Chu Chen dan berkata, 32 orang dari mereka berasal dari kelompok orang hilang pertama. Kami telah menyelidiki latar belakang kelompok orang hilang pertama dan tidak menemukan sesuatu yang istimewa. Masing-masing dari mereka adalah warga biasa yang pergi ke kota iblis untuk wisata. Mereka berusia antara 11 hingga 54 tahun. Dashiki dengan penuh pertimbangan menerjemahkan informasi yang diberikannya kepada Chu Chen ke dalam bahasa Mandarin, dan Chu Chen tampaknya tidak mengalami masalah sama sekali. Ada berapa jumlah total orang hilang? Yang membuat Chu Chen bingung adalah setelah kelompok pertama yang berjumlah 32 orang menghilang, masih ada orang yang memasuki kota iblis. Totalnya ada 3 kelompok, Dashiki berkata. Setelah kelompok wisatawan pertama menghilang secara misterius, kami segera menutup tempat kejadian dan mengatur satuan tugas khusus untuk memasuki kota iblis guna melakukan penyelidikan. Akibatnya, anggota satuan tugas lainnya menghilang, jadi kami terpaksa mundur. Adapun kelompok ketiga, Dashiki berhenti sejenak dan berkata dengan suara yang dalam, sebuah organisasi seni bela diri sipil dari Via, Liga Qiangwu, yang dipimpin oleh pemimpinnya sendiri, memasuki kota iblis, tetapi mereka tidak akan pernah bisa keluar lagi. Kota iblis telah berubah dari tempat wisata menjadi tempat kematian terlarang. Konvoi itu bergerak maju. Tempat yang akan kita tuju sekarang adalah sebuah hotel yang berjarak 10 km dari Devil City. Itu adalah hotel mewah terdekat dengan Devil City. Kamu akan menginap di sana untuk beberapa waktu ke depan, kata Dashiki. Chu Chen mengangguk. Konvoi memasuki hotel dan banyak orang menonton di sekitar hotel. Kejadian aneh yang terjadi di kota iblis tersebut menimbulkan kepanikan, terutama bagi masyarakat yang tinggal di sekitar kota iblis, yang sepanjang hari merasa khawatir, karena mereka tidak mengetahui apakah benar-benar ada iblis di kota iblis yang mencari pengganti. Jika tak seorang pun memasuki kota iblis lagi, akankah para iblis di kota iblis keluar dari kota iblis untuk mencari pengganti mereka dan berjaga di bawah pilar-pilar batu kota iblis untuk dihukum oleh para dewa? Meja oval panjang, Chu Chen dan anggota 2000 duduk. Di seberang mereka adalah tim Via yang dipimpin oleh Dashiki, yang melaporkan rincian insiden kota iblis kepada Chu Chen dan anggota 2000. Ada orang spesial di tim Via, dan Chu Chen serta yang lainnya tak dapat menahan diri untuk tidak meliriknya beberapa kali. Seorang anak lelaki yang tampaknya berusia tidak lebih dari 10 tahun. Setelah tim Dashiki memperkenalkan seluruh kejadian, Dashiki juga memperkenalkan anak laki-laki itu kepada Chu Chen. Nama anak laki-laki itu adalah Owek. Dia berusia 9 tahun ini. Dia adalah anggota keluarga dari kelompok wisatawan pertama yang hilang. Dan dia juga menyaksikan seluruh kejadian itu. Owek, ceritakan kepada Chu apa yang kamu lihat saat itu. Mata anak kecil Ovik menunjukkan rasa takut. Setelah beberapa saat, ia berbisik,
kami mendengar suara tangisan, angin kencang, dan ada suara siulan yang mengerikan. Kemudian, sebuah lubang hitam muncul. Orang tuaku jatuh ke dalam lubang hitam itu. Aku berada jauh dan sebelum aku sempat bereaksi, lubang hitam itu menghilang. Menangis, angin, siulan, ini sebenarnya adalah pemandangan yang selalu ada di Devil City. Banyak legenda kota iblis juga berasal dari suara-suara ini. Namun, saya mendengarnya pertama kali di lubang hitam. Orang-orang kami masuk untuk menyelidiki dan juga mencari jalan masuk ke lubang hitam tersebut. Namun, pada akhirnya, mereka tidak hanya tidak menemukannya, para penyelidik juga menghilang. Dashiki mendesah. Selagi bocah kecil Ovik berbicara, dia menundukkan kepalanya. Dia berperilaku sangat baik. Bahkan ketika dia menangis, dia menundukkan kepalanya pelan-pelan dan terisak-isak. Baiklah, kita sudah hampir mengerti semuanya. Ayo kita mulai. Chu Chen berdiri. Para anggota 2000 berdiri satu demi satu. Pupil mata Dashiki tiba-tiba bergetar. Kau ingin memasuki kota iblis. Karena kita sudah di sini, tentu saja kita harus masuk dan melihat-lihat, Chu Chen berkata. Namun, karena kami tidak mengetahui situasi spesifik kota iblis, kamu tidak perlu mengikuti kami. Biarkan 2000 mengurus sisanya. Bab 954 Selamatkan aku. Tidak. Dashiki berhenti bicara. Dia secara tidak sadar ingin menghalangi Chu Chen. Bagaimanapun, kota iblis sekarang adalah tempat kematian terlarang yang sesungguhnya. Siapapun yang masuk tidak dapat keluar. Namun, 2000 orang yang dipimpin Chu Chen datang ke sini untuk kota iblis, dan mereka harus memasuki kota iblis. Setelah jeda sejenak, Dashiki akhirnya berkata, "Mengapa kita tidak beristirahat dulu, lalu pergi ke pinggiran kota iblis untuk memahami situasinya, dan kemudian mencoba masuk lebih dalam ke kota iblis?" Tidak perlu. Chu Chen melambaikan tangannya. Mungkin jika kita memasuki kota iblis sehari lebih awal, kita bisa menyelamatkan orang-orang yang hilang. Setelah penerjemah menerjemahkannya, bocah lelaki itu tiba-tiba mengangkat kepalanya. Matanya berbinar dan sangat gembira, menatap Chu Chen. Kedua orang tuanya jatuh ke lubang hitam misterius pada saat yang sama. Pahlawan Chu, kumohon, kau harus menyelamatkan orang tuaku. Suara anak kecil itu terdengar berlinang air mata dan matanya penuh permohonan dan harapan. Chu Chen mengangguk. Kota setan berjarak sekitar 10 km dari hotel. Ada beberapa wartawan media berkumpul di dekat hotel. Tetapi ketika mereka tahu bahwa Chu Chen akan pergi ke kota iblis, tidak ada media yang berani mengikutinya. Mereka suka bergosip, tetapi tidak berani mengambil risiko. Siapapun yang memasuki kota iblis hari ini akan mati. Di mata banyak orang, orang hilang tidak diragukan lagi sudah meninggal. Dalam beberapa hari terakhir, beberapa orang telah mencoba menggunakan drone untuk mendekati kota iblis. Namun, angin di kota iblis sangat kencang. Sejumlah besar drone akan tertembak jatuh saat mendekati kota iblis, dan beberapa drone akan kehilangan kontak secara misterius. Tidak ada pengemudi yang berani memasuki kota iblis. Orang yang mengemudi adalah Liu Ruyan. Chu Chen duduk di kursi penumpang, dan Xiao Kun serta dua orang lainnya duduk di belakang. Kakak Liu,
Apakah kamu takut? Chu Chen menatap Liu Ruyan sambil tersenyum. Liu Ruyan tiba-tiba menginjak pedal gas dan mobilnya melesat keluar seperti roket. Liu Ruyan tersenyum dan bertanya, bagaimana rasanya didorong mundur? Chu Chen merasa cukup baik, tetapi 3 orang tua di belakangnya yang berasal dari 2000 tahun lalu hanya berseru pada saat yang sama. Seperti refleks yang terkondisikan, perjalanan 10 km itu hanya memakan waktu beberapa menit dengan kecepatan berkendara Liu Ruyan. Jalan di depan sudah bergelombang, jadi Chu Chen dan keempat orang lainnya langsung turun dari mobil. Pada saat ini, masih ada drone yang mengikuti di kejauhan, hingga kelima sosok itu menghilang jauh di pintu masuk kota iblis. Pahlawan Chu telah memimpin 2000 orang ke kota iblis. Dapatkah kota iblis yang misterius menghentikan laju tahun 2000 yang melanda dunia? Sangat disayangkan aku tidak bisa melihat apa yang terjadi di dalam kota iblis, dan aku tidak tahu apa yang sedang dihadapi Chu dan rekan-rekannya sekarang. Konvoi Dasci masih jauh. Setelah mengetahui bahwa Chu Chen dan kelompoknya telah memasuki kota iblis, Dashiki merenung sejenak, lalu berkata, beristirahatlah di sini, tunggu pahlawan Chu keluar. Anak laki-laki kecil itu mengepalkan tangannya erat-erat dan menatap ke kejauhan. Di kota iblis, suara angin menderu-deru terngiang-ngiang di telingaku. Begitu kerasnya, seakan-akan banyak orang tengah menangis dalam kesedihan. Batu-batu besar muncul dari tanah dalam bentuk yang aneh. Semakin jauh Anda masuk, semakin kencang anginnya. Aku pernah ke Devil City sebelumnya, Liu Ruyan berkata. Namun, kota iblis saat ini telah mengalami perubahan yang mengguncang bumi dibandingkan sebelumnya. Dulu memang merupakan objek wisata, tetapi sekarang, Liu Ruyan melihat sekeliling, akan sulit bagi orang biasa untuk mendapatkan pijakan di sini. Bahkan jika mereka tidak menemukan lubang hitam misterius itu. Setelah energi spiritual dihidupkan kembali, seluruh bumi secara bertahap mengalami perubahan kualitatif. Chu Chen menghela napas. Tetapi tidak seorang pun tahu apakah ini perubahan ke arah yang lebih baik, atau bencana sedang mendekat selangkah demi selangkah. Beberapa di antara mereka berjalan-jalan dan mengobrol. Dengan kekuatan mereka, bahkan jika ada bahaya, mereka akan mampu mendeteksinya sejak awal, jadi tentu saja mereka tidak akan terlalu khawatir. Terlebih lagi, mereka bersemangat menghadapi bahaya, karena hanya dengan cara inilah mereka dapat lebih dekat dengan kebenaran. Kami semakin dekat ke pusat kota iblis. Chu Chen tiba-tiba berhenti dan mendongak. Daerah ini seharusnya menjadi tempat munculnya lubang hitam sebagaimana yang dideskripsikan oleh anak kecil itu. Xiao Kun dan 2 orang lainnya segera melihat sekeliling. Dibandingkan saat dia berada di kota Baisha, Xiao Kun sekarang memiliki pisau tambahan di tangannya. Meskipun itu bukan pedang cincin emas yang dibuat khusus, kepercayaan diri Xiao Kun meningkat pesat dengan pedang di tangannya. Chu Chen melompat dan berdiri di pilar batu yang tingginya hampir 10 meter. Suara angin itu tajam, seperti tangisan dan keluhan. Dalam lingkungan ini, jiwa menemui kendala besar dalam mendeteksi situasi. Suara mendesing, sosok Liu Ruyan terbang menjauh seperti hantu, dan dalam sekejap mata, dia melompat ke pilar batu di seberang Chu Chen.
Rahasianya seharusnya berada di bawah tanah. Liu Ruyan melihat sekeliling. Chu Chen, lihatlah persebaran pilar-pilar batu ini. Chu Chen melihat sekelilingnya, mengingat posisi setiap pilar batu, lalu memerankannya dalam benaknya. Setelah beberapa saat, Chu Chen tiba-tiba membuka matanya. Itu sebuah formasi. Kota iblis sebenarnya adalah sebuah formasi besar. Chu Chen duduk bersila. Walaupun dia tampak tidak melakukan apapun, dia sebenarnya dengan cepat menyimpulkan formasi itu dalam pikirannya. Formasi ini sangat kuno, megah dan megah. Mengingat pencapaian Chu Chen dalam formasi, tidaklah sulit untuk mematahkan formasi ini. Sebuah formasi penjara besar, Chu Chen sudah memiliki ide umum dalam pikirannya. Seseorang pasti telah terperangkap dalam formasi itu bertahun-tahun yang lalu, dan baru terbangun setelah energi spiritual dipulihkan. Akan tetapi, dia tetap tidak dapat keluar dari formasi itu. "Selamatkan aku!" Suara perempuan samar-samar tiba-tiba terdengar di telinga Chu Chen. Suara itu memiliki pesona yang sangat aneh, halus dan indah, yang membuat orang berimajinasi. Chu Chen tiba-tiba membuka matanya lebar-lebar. Dia benar-benar dapat memahami suara wanita itu. Namun, Chu Chen tidak tahu dari mana suara itu berasal. Chu Chen menenangkan diri, lalu duduk bersila dan menutup matanya. Benar saja, tak lama kemudian, suara itu mulai terngiang lagi di telingaku. "Selamatkan aku!" Suara wanita yang sedih, disertai desahan pelan, menembus langsung ke telinga Chu Chen seperti arus listrik. Suaranya mula-mula seperti tetesan air hujan, kemudian berangsur-angsur menjadi seperti gerimis, lalu hujan sedang, dan akhirnya seperti hujan lebat, menerjang jiwa Chu Chen. Chu Chen tiba-tiba membuka matanya, tatapannya sedingin pisau, dan dia melompat tinggi. Suara dalam benaknya dihancurkan oleh Chu Chen dalam sekejap. Pada saat yang sama, Chu Chen mengeluarkan senjata ajaib berbentuk piramida dan menghancurkannya ke satu arah. Tiba-tiba datanglah hembusan angin kencang. Senjata ajaib itu menghantam pilar batu, meledak dengan suara gemuruh yang mengguncang bumi. Seluruh kota iblis tampak berguncang. Liu Ruyan dan yang lainnya melihat ke sana. Pilar batu yang terkena senjata ajaib itu telah hancur berkeping-keping. Ketika asap menghilang, sebuah lubang hitam pekat muncul di depan semua orang. Ketemunya, Liu Ruyan mengangkat matanya dan menatap Chu Chen. Orang ini terlalu cepat, bersambung.